Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang setidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita dua nikmat. Yang mana dengan dua nikmat ini kita masih memiliki potensi untuk memperbanyak amal ibadah kita. Yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat hidup. Sedangkan banyak sekali saudara-saudara kita yang telah berpindah alam. Mereka menginginkan memperbanyak amal ibadah dan memohon ampunan atas segala dosa yang telah dilakukan. Dan kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kenikmatan itu. Dan kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita satu nikmat yang lainnya yang tidak kalah penting, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, yang mana saudara-saudara kita yang mungkin tidak dalam keadaan Islam, maka amal ibadahnya kelak termasuk yang sia-sia. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai agamanya, maka seberapa banyak pun amal ibadah yang telah ia lakukan, berapa banyak harta yang telah ia sedekahkan, maka nanti kelak di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi karena amal ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita patut bersyukur pada Allah, kita masih memiliki dua nikmat tersebut. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah hingga akhir hayatnya masing-masing. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi khususnya dan juga kepada para jamaah umumnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya bekal yang baik itu bukan harta, bukan makanan, bukan keluarga, akan tetapi takwa. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling baik, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, izinkan khatib membawakan tema keharmonisan keluarga untuk masyarakat Indonesia yang tangguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih pertama Nabi Adam, Nabi Nuh,
keluarga Ibrahim dan keluarga Imran memiliki keistimewaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seluruh umat manusia lainnya pada zamannya masing-masing. Oleh karena itu hadirin, Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya telah memberikan contoh real, contoh nyata tentang keluarga ideal. Keluarga yang patut kita contoh untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang kemudian masyarakat menjadi tangguh dan muaranya adalah kita mendapatkan negara kita, negeri kita, bangsa kita yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya Hajar dan waktu itu anaknya masih belum disapih. Ada perjalanan yang sangat jauh. Hingga tibalah di suatu padang gurun pasir yang amat tandus. Tidak ada orang lain di sana. Tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan. Kemudian ditinggalkannya anak dan istrinya. Maka Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, apa yang kau lakukan kepada kami? Kami hanya memiliki bekal makanan yang cukup sedikit." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sama sekali menoleh kepada istri dan anaknya. Hingga Hajar berkata dan bertanya, "Allahu amarana bihadza?" Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk ini? "Bala," kata Ibrahim. "Iya." "Idzan la yughayyirunallah." Kalau begitu, kalau memang Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhmu, yang memerintahkanmu untuk melakukan ini, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Itulah potret bagaimana seorang ayah kepala keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian istrinya juga taat kepada Allah dan taat kepada suami, serta senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di suatu tempat yang tandus yang secara logika akal manusia tidak akan mungkin bisa bertahan hidup di sana. Kemudian bagaimana kisah Imran, seorang laki-laki yang soleh yang bukan termasuk nabi, akan tetapi namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai nama surat. Ternyata Imran dan Hanna yang merupakan istrinya memiliki anak yang solihah, dua anak solihah, Asya dan juga Maryam, yang kelak Maryam akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam dan Asya akan melahirkan Yahya yang sebelumnya belum pernah dinamakan kepada salah satu orang pun di dunia ini. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau kita menengok pada kondisi umat Islam saat ini, jikalau kita melihat bagaimana banyak sekali kenakalan, kelakuan remaja yang semakin menyimpang dari agama. Banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan hal-hal yang tidak bermanfaat lagi, sia-sia. Dalam sebuah jurnal, Sofwatul Qalbiyah menuliskan analisis tentang apa yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja ini. Dan diketahui 6 faktor, yang mana 4 faktor diantaranya itu adalah faktor keluarga. Hadirin, jikalau kita mengingat kembali bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Bahwa sesungguhnya setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrahnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita punya kecenderungan kepada kebaikan dan juga punya kecenderungan kepada keburukan. Fabawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang sangat berpengaruh. Mengarahkan mindsetnya, mengarahkan pola pikirnya, mengarahkan jalan hidupnya kepada jalan hidup orang-orang Yahudi